Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di acara pertemuan histologi dan anatomi. Untuk pertemuan kedua dengan saya, kita akan membahas bagaimana jaringan dan struktur organ atau histologi dan anatomi dari organ-organ sistem pencernaan. Kita akan langsung saja membahas apa sih penyusun dari organ pencernaan tersebut, kemudian bagaimana sel jaringan, kemudian sel jaringan itu kemudian mereka akan membentuk sebuah susunan organ, dan bagaimana manfaat atau fungsi dari organ-organ tersebut. Kita juga akan mempelajari bagaimana setiap jaringan penyusun dari organ pencernaan itu memiliki peran dan fungsinya masing-masing, sehingga mereka membentuk sebuah struktur yang kompleks dan membentuk sebuah organ yang kemudian organ tersebut dapat melakukan fungsinya, sehingga dengan mempelajari organ ini kita tahu bagaimana sistem pencernaan itu bekerja. Sistem pencernaan itu bertujuan untuk melakukan mekanisme di mana dia membuat tubuh kita itu dapat mencerna makanan. Makanan itu merupakan benda asing yang berada di luar tubuh, di mana dia mengandung nutrisi. Namun struktur dari makanan itu tidak semerta-merta bisa dicerna secara langsung di tubuh kita. Maka kita wajib memiliki sebuah organ yang dapat membentuk makanan tersebut yang ukurannya relatif besar itu menjadi lebih kecil, sehingga makanan-makanan tersebut dapat diserap di dalam tubuh. Nah, organ apa sih yang dapat menyusun sistem pencernaan? Organ yang menyusun sistem pencernaan itu banyak ya, mulai dari gigi sampai anus. Namun organ-organ ini bisa dibedakan berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah organ yang menyusun dalam bentuk saluran itu kita sebut sebagai saluran gastrointestinal. Inilah organ-organ utama yang berfungsi dalam sistem pencernaan. Jadi saluran sistem pencernaan itu berawal dari mulut, kemudian dia membentuk suatu saluran yang tidak akan terputus sampai menuju ke saluran pembuangan. Nah, ini semua organ yang menyusun ini kita sebut sebagai gastrointestinal. Nah, kemudian ada kelenjar-kelenjar atau organ-organ aksesoris tambahan, di mana dia akan membantu mekanisme pencernaan tersebut. Misalnya hati atau pankreas, ini kita sebut sebagai kelenjar aksesoris. Jadi secara anatomi itu sistem pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu adalah gastrointestinal atau saluran gastrointestinal, kemudian yang kedua itu adalah kelenjar aksesoris. Ini coba kita lihat, kemarin teman-teman semua sudah bedah hewan ya, bedah hewan coba. Nah, ini adalah saluran pencernaan pada tikus. Jadi mamalia dan tikus kita coba bandingkan. Ini manusia dengan tikus itu kita coba bandingkan. Ini sama-sama mereka merupakan mamalia, di mana struktur pencernaannya pun juga hampir sama, sehingga kita bisa analogikan sistem pencernaan pada manusia dengan sistem pencernaan pada tikus. Sistem pencernaan sendiri itu pada dasarnya mekanismenya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mekanisme secara mekanis, kemudian yang kedua itu adalah secara kimiawi. Untuk mekanis sendiri itu dia yang berperan secara mekanis itu adalah beberapa itu saluran pencernaannya. Jadi mulai dari gigi, kemudian lambung, esofagus, kemudian intestinum. Namun pencernaan mekanis itu tidak dapat melakukan kerjanya secara sempurna karena kita harus membutuhkan nutrisi dalam waktu yang secepat-cepatnya, sehingga membentukkan mekanisme yang kedua, yaitu adalah pencernaan secara kimiawi. Nah, pencernaan secara kimiawi ini dibantu oleh organ-organ yang menghasilkan senyawa-senyawa kimia yang membantu pencernaan. Organ-organ tersebut
senyawa tersebut itu kita sebut sebagai enzim pencernaan. Ada juga senyawa kimia yang berupa hormon, di mana hormon itu membantu dalam menstabilkan mekanisme pencernaan. Nah, contohnya misalnya, salah satu contohnya misalnya hati, kemudian pankreas itu mengeluarkan enzim-enzim atau mengeluarkan senyawa-senyawa yang lain, contohnya misalnya garam empedu, di mana dia akan membantu bagaimana mekanisme pencernaan ini akan berjalan secara sempurna. Maka komponen-komponen biokimia yang kemudian kita butuhkan di dalam tubuh seperti protein, lemak, dan karbohidrat itu benar-benar bisa terserap dengan sempurna. Tikus tadi kita coba bedah, kemudian kita ambil saluran pencernaannya. Maka kalau kita jabarkan satu persatu, gambar ini memperlihatkan saluran pencernaan pada tikus. Nah, ini kelihatan ya, kalau misalnya saluran pencernaan mulai dari rongga mulut itu kemudian akan masuk ke sebuah saluran yang disebut sebagai esofagus. Nah, kemudian setelah dari esofagus itu nanti makanan akan masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi, kemudian barulah nanti terjadi proses penyerapan di intestinum. Intestinum itu terbagi menjadi 3 saluran, yaitu duodenum, yeyunum, dan ileum. Kalau pada si tikus itu usus buntunya atau kita sebut sebagai sekum relatif ukurannya lebih besar. Bahkan kalau kalian membedah marmut, itu dia memiliki sekum yang sangat besar sekali. Ada bagian-bagiannya juga seperti tanea dan haustra. Tapi kalau pada tikus atau mencit relatif lebih kecil. Tetapi kalau manusia, usus halusnya sangat kecil sekali. Kemudian nanti akan masuk ke dalam kolon, nah, atau usus besar. Barulah nanti kotoran akan keluar melewati anus. Nah, ini adalah saluran pencernaan, gastrointestinal tract. Nah, untuk saluran pencernaan sendiri itu ada struktur umumnya atau ada lapisan-lapisan yang kita temukan baik dari esofagus sampai anus ini atau sampai anus ya, itu hampir sama lapisannya, yaitu apa? Struktur gastrointestinal atau tabung, karena bentuknya seperti tabung ya, itu terdiri atas bagian-bagian lapisan. Terdapat 4 lapisan utama, kemudian struktur tabung ini di dalamnya itu ada rongga kosong atau kita sebut sebagai lumen. Sering ya kalian dengar istilah lumen pada saat kalian praktikum histologi. Nah, itu adalah rongga-rongga kosong. Lapisan utama itu yang pertama adalah pada bagian permukaan dekat dengan lumen, atau yang lumen itu kan rongga yang kemudian makanan itu kan masuk. Nah, lapisan permukaan luarnya itu kita sebut sebagai lapisan mukosa. Lapisan mukosa ini rata-rata terdiri dari epitel, jaringan epitel, kemudian ada bagian yang kita sebut sebagai lamina propria. Lamina propria ini merupakan jaringan ikat yang di dalamnya itu kaya dengan pembuluh darah. Kemudian ada juga beberapa lapis otot polos muscularis mucosa. Jadi ada otot polos di bagian lapisan atau di tunika mukosa. Kemudian ada tunika yang lain. Setelah lapisan permukaan atas, kemudian bawah mukosa itu kita sebut sebagai submukosa, terdiri dari jaringan ikat dan ada suatu plexus yang kita sebut sebagai plexus submukosa, di mana di bagian itu terdapat saraf otonom yang kemudian akan mengatur ritme kerja otomatis, gerakan saraf otomatis yang terdapat pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu kan otot-ototnya involunter atau otot yang kerjanya tidak sadar, yang diatur oleh saraf-saraf otonom. Kemudian di lapisan submukosa itu terdapat juga jaringan limfoid, di mana jaringan limfoid ini akan mengalir ke pembuluh darah limfa, dan jaringan-jaringan limfoid inilah yang berfungsi sebagai sistem pertahanan. Kemudian ada juga lapisan muskularis. Nah, lapisan muskularis ini di bawah dari lapisan submukosa, lebih dalam lagi. Lapisan ini
biasanya terutama pada manusia itu struktur lapisannya tebal mengandung sel otot polos. Ada otot polos yang melingkar, memanjang, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita temukan pada hewan yang relatif kecil, contohnya misalnya mencit, atau misalnya kita pakai tikus, atau dulu saya pernah pakai ayam dengan umur relatif kurang dari 1 bulan, itu struktur lapisan muskularisnya belum begitu terlihat. Tetapi kalau pada organ yang struktur bentukan atau organnya besar seperti pada manusia, itu lapisan muskularisnya sudah kelihatan. Kemudian ada juga saraf plexus myentericus, atau dia merupakan sistem saraf enterik lokal yang mengandung neuron otonom. Jadi di lapisan muskularis pun juga terdapat saraf-saraf otonom. Kemudian di lapisan akhir atau lapisan paling belakang, kita sebut sebagai struktur tunika serosa. Tunika ini merupakan lapisan yang sangat-sangat tipis, terdiri dari jaringan ikat longgar dan struktur epitel selapis pipih atau kita sebut sebagai mesotel. Serosa ini yang berfungsi untuk melekatkan jaringan untuk melekatkan organ-organ sistem pencernaan dengan rongga-rongga yang ada di dalam tubuh kita. Maka saat teman-teman kemarin bedah tikus pada awal pertemuan pertama itu, saluran pencernaan itu dia tidak benar-benar benar-benar gelantung di dalam rongga pencernaan itu tidak, tetapi ada suatu seperti plastik bening yang mengikat sehingga saluran-saluran pencernaan itu tidak dapat turun ke bawah atau geser ke kanan ke kiri. Nah, ini jaringan-jaringan ikat ini yang mengikat antara saluran pencernaan dengan rongga-rongga di dalam tubuh kita ini disebut sebagai lapisan serosa, sehingga struktur usus kita terutama itu tidak akan terlilit karena bisa kalian lihat sendiri, ini adalah lapisan mukosa atau lapisan pada permukaan dekat dengan lumen. Ini kita sebut sebagai rongga lumen ya. Nah, ini adalah rongga lumen, di mana inilah yang kemudian akan berhubungan langsung dengan senyawa, bahan, benda apapun yang akan masuk ke dalam mulut kita. Saat kita memasukkan bahan-bahan atau kita memasukkan suatu benda di dalam mulut kita kemudian kita telan, maka bahan-bahan atau benda-benda tersebut itu akan masuk ke dalam lumen, kemudian akan berinteraksi dengan lapisan mukosa. Maka pertahanan awal itu adalah struktur sel yang ikatannya itu antara satu sel dengan sel yang lain itu memiliki ikatan yang kuat. Struktur selnya itu tidak memiliki rongga, jadi selnya itu berikatan antara satu dengan yang lain. Sel apakah itu? Jelas sel epitel, karena kalau kita berbicara dengan sel epitel itu memiliki junction, di mana junction ini membuat antara satu sel dengan sel yang lain itu terikat sangat kuat. Maka epitel itu struktur sel yang lapisannya begitu padat. Nah, struktur sel epitel yang padat ini membuat entah itu mau senyawa atau bahan-bahan itu tidak dapat langsung merembes masuk ke dalam rongga pada saluran pencernaan, tetapi ada barrier pertahanan di awal. Itu adalah lapisan mukosa. Kemudian ada lamina propria dan ada lapisan muskularis. Lamina propria sendiri itu adalah jaringan ikat, di mana kalau misalnya terutama saya contohkan misalnya di saluran di intestinum ini, lamina propria digunakan untuk mengedarkan nutrisi-nutrisi atau sari-sari makanan yang kemudian nutrisi makanan tersebut sudah diserap pada lapisan epitel. Struktur epitel pun pada bagian esofagus, pada bagian duodenum atau usus 12 jari, atau misalnya pada lambung itu memiliki struktur yang berbeda. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian ada lapisan submukosa. Submukosa itu letaknya di bagian bawah dari lapisan mukosa. Nah, ini rata-rata ada kelenjar yang kemudian dia bisa menghasilkan suatu sekret. Kemudian ada pembuluh darah yang berfungsi untuk membantu mengalirkan nutrisi atau misalnya eritrosit dan lain sebagainya. Kemudian ada bagian nervus plexus yang digunakan untuk
lokasi tempat saraf itu bekerja. Nah, kemudian di bagian paling belakang lagi, ini kita sebut sebagai lapisan muskularis, di mana terdapat berbagai macam lapisan serabut-serabut otot. Entah itu nanti dia secara sirkular atau kemudian secara longitudinal. Nah, inilah kemudian membuat saluran pencernaan itu pada beberapa organ seperti esofagus atau misalnya pada lambung itu dapat melakukan yang namanya kontraksi. Kemudian, nah ini kita sebut sebagai tunika serosa atau lapisan yang paling luar. Ini lapisan inilah yang tempat pelekatan yang kita sebut sebagai mesenterium atau mesentri. Mesenterium atau jaringan ikat ini yang kemudian akan melekatkan struktur saluran pencernaan kita dengan rongga yang ada di dalam tubuh kita, sehingga organ kita itu tidak akan kemana-mana, terutama saluran pencernaan kita tidak akan goyang pada saat kita bergerak. Jadi kalau misalnya kalian membedah hewan itu kalian juga harus mengambil kemudian seperti melepas jaringan ikatnya. Jaringan ikat yang kalian lepas itulah yang disebut sebagai mesenterium pada lapisan tunika serosa. Kemudian lapisan permukaan pada bagian serosa itu juga dialiri oleh pembuluh darah, di mana nutrisi-nutrisi oksigen, kemudian nutrisi sari-sari makanan, glukosa dan lain sebagainya pun juga diedarkan pada lapisan tersebut. Terakhir itu adalah lumen, yaitu rongga di dalam saluran pencernaan terutama. Tetapi semua rongga di dalam tubuh kita, rongga yang tertutup, yang kemudian berinteraksi dengan lapisan mukosa atau berinteraksi dengan lapisan permukaan pada bagian luar dari rongga tersebut, itu kita sebut rongganya kita sebut sebagai lumen, dan itu kita temukan pada saluran pencernaan. Awalnya dulu nih, organ yang kemudian saat makanan masuk, nah itu yang pertama kali merasakan sensasi rasa itu adalah lidah. Kita coba lihat bagaimana anatomi dari lidah itu. Jadi kalau kita lihat bahwa yang namanya lidah tersusun pada permukaan luarnya itu tersusun atas epitel squamous berlapis atau epitel pipih berlapis, dan terdapat suatu kuncup kecap, di mana struktur kuncup kecap ini merupakan organ sensoris atau merupakan alat indera yang kemudian dapat merasakan sensasi rasa, entah itu pahit, manis, asam. Nah, itu kemudian akan diteruskan ke sel saraf sensoris. Kita lihat anatomi dari lidah. Nah, ini adalah lidah ya. Kita lihat sebentar. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah bentukan dari lidah. Kemudian di sini ada ujung dari lidah. Kalau kita lihat ternyata ada yang disebut sebagai papila-papila lidah. Nah, papila-papila lidah ini kemudian berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk merasakan sensasi rasa. Kenapa bisa? Kalau kita lihat pada bentuk dari papila lidah ini, bentuk-bentuk dari papila ini banyak sekali ya. Ada yang filiformis, ada yang fungiformis, ada yang foliata. Ini hanya bentukan dari struktur morfologi dari papila lidah. Kita coba fokus ke bagian jaringannya. Pada bagian papila lidah ini ada suatu lekukan, di mana saat kita melihat bagian lekukan itu secara histologis atau secara lapisannya, memang lapisan permukaan itu adalah jaringan epitel. Inilah yang melindungi struktur lidah kita itu agak sedikit lebih tebal, tidak mudah rusak jaringannya karena epitelnya itu pipih dan berlapis. Tetapi kalau kita lihat lagi pada bagian cekungannya atau sumuran di bagian papila lidah itu, ternyata ada suatu bentuk kuncup, di mana kuncup itu bentuknya kayak bawang tersusun atas epitel-epitel, di mana epitel-epitel ini sudah termodifikasi menjadi sel-sel sensoris. Nah, sel-sel sensoris ini yang kemudian akan merasakan sensasi rasa pada makanan. Nah, makanan sensoris ini merupakan merupakan alat indera perangsang senyawa kimia. Jadi, makanan itu dapat kita rasakan jika dia merupakan bentukan dari senyawa kimia yang larut dalam air. Maka saat kita makan dengan bantuan air liur itu kemudian dia akan
dapat menerima, kemudian akan meneruskan rangsangan dari kuncup yang ada di sini, kemudian masuk ke dalam saraf sensoris. Nah, sel-selnya itu banyak sekali, seperti sel gustatory, kemudian supporting cell, kemudian ada sel basal. Ini merupakan sel stem cell yang kemudian dia akan menjadi sel kuncup. Jadi ini adalah sel yang belum matang. Nah, sel yang berfungsi untuk merasakan sensasi rasa itu adalah sel gustatory. Ini adalah alat inderanya. Kemudian gustatory ini yang nanti akan meneruskan rangsangan senyawa kimia yang berupa sensasi rasa itu menuju ke saraf sensoris, kemudian diolah di otak. Diolah di otak ini yang kemudian kita bisa menelaah kira-kira ini rasanya asam, pahit, atau manis. Nah, ini kita lihat jaringan histologinya. Ini adalah kuncupnya, kuncup lidahnya atau papila lidahnya. Kemudian ini adalah sel-selnya, ini adalah sel gustatory. Nah, ini kalau kita lihat test budnya, histologi jaringannya seperti ini. Ini adalah sungurannya. Nah, kalau kita lihat sangat kecil sekali, inilah papila lidah. Benar-benar strukturnya sangat kecil pada bagian lapisan permukaan dekat dengan epitel. Kelihatan ya, ini adalah permukaan lidah. Kalau kita lihat, ini adalah bagian papila lidah dengan bentuk sirkumvalata. Struktur pada bagian permukaannya, nah ini adalah epitel pipis lapis. Ini adalah epitel pipis lapis pada lidah. Nah, kalau kita lihat di kuncupnya itu bukan ada di permukaan, tetapi masuk ke dalam sumuran. Nah, inilah yang kita sebut sebagai test bud atau kuncup rasa. Kuncup rasa tadi kalau kita lihat lagi ternyata terdiri dari sel-sel. Nah, sel yang kemudian meneruskan rangsangannya ini kita sebut sebagai sel gustatory. Nah, sel saraf ini akan masuk ke dalam bagian lapisan di bawah atau lapisan lamina propria, di mana tadi saya bilang yang namanya lamina propria itu susunan dari jaringan ikat, kemudian banyak sekali pembuluh darah, dan jaringan ikat inilah yang kemudian di dalamnya juga ada saraf. Nah, saraf sensorik ini yang kemudian akan masuk dan meneruskan ke dalam otak. Makanan yang kita kunyah di dalam rongga mulut itu pasti ada air liur yang berfungsi membantu proses pencernaannya. Nah, air liur itu dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar saliva. Ini adalah kelenjar saliva. Kelihatan ada berbagai macam jenis kelenjar saliva yang ada di dalam rongga mulut kita. Ada 3. Yang pertama adalah parotis, kemudian yang kedua adalah submandibularis, kemudian yang ketiga itu adalah sublingualis. Ketiga saluran kelenjar itu akan menghasilkan yang namanya air liur atau kita sebut sebagai saliva. Fungsinya apa sih? Banyak sekali kelenjar saliva. Fungsinya yang pertama itu adalah dia di dalam kelenjar saliva tersebut itu ada enzim yang disebut sebagai amilase, di mana dia akan memecah karbohidrat yang berupa amilum menjadi disakarida atau misalnya menjadi monosakarida. Yang kedua itu adalah dia mengandung senyawa-senyawa antibakteri yang seperti lactoferrin atau lisozim. Jadi memang di dalam mulut kita itu ada aktivitas antibakterinya, yaitu adalah senyawa-senyawa yang dikeluarkan oleh kelenjar saliva. Selain antibakteri, kita juga memiliki antibodi yaitu IgA, di mana IgA ini dihasilkan juga pada kelenjar saliva. Kemudian yang terakhir itu adalah air liur. Nah, air liur ini berfungsi untuk membasahi makanan, dan makanan yang basah itu dapat diserap oleh saraf sensoris yang ada pada papila lidah. Jadi air liur ini banyak manfaatnya, karena dengan makanan yang strukturnya basah itu kemudian gampang ditelan juga dan masuk ke dalam lumen atau rongga-rongga pencernaan yang kemudian akan dicerna lagi. Jadi memang kelenjar saliva ini banyak sekali manfaatnya. Bagaimana kelenjar saliva ini terbentuk? Terdapat berbagai macam penyusun dari kelenjar saliva. Yang pertama adalah sel-sel yang saya sebut sebagai sel serosa. Ini adalah sel serosa. Sel serosa
yang warna apa namanya, yang warnanya pink itu ya, ini adalah sel serosa. Ini sel serosa, di mana sel serosa ini menghasilkan suatu produk protein, bentuknya hampir mirip seperti piramid, dan membentuk suatu massa atau kumpulan-kumpulan sel yang disebut sebagai acinus atau acinus cell. Nah, sel serosa ini fungsi utamanya adalah menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Kalau sel serosa pada kelenjar saliva, berarti dialah yang berfungsi untuk menghasilkan enzim amilase yang kemudian memecah amilum menjadi disakarida. Kemudian ada sel yang kedua, itu adalah sel mukosa. Ini adalah yang warna hijau, ini adalah sel-sel mukosa, di mana sel mukosa itu lebih berbentuk kubus dibandingkan dengan serosa, atau ada beberapa yang kemudian dia bentuknya lebih ke kolumner atau silindris. Nah, sel-sel mukosa ini dia berfungsi untuk menghasilkan lendir atau menghasilkan mukus. Maka air liur yang kita keluarkan itu bentuknya tidak cair banget, tetapi ada suatu lendir-lendir atau mukus yang dihasilkan oleh sel mukosa. Kemudian ada lagi sel yang kita sebut sebagai sel mioepitel, di mana sel mioepitel ini berfungsi untuk mencegah pelebaran saat bagian lumen yang ada di sini itu terisi oleh kelenjar-kelenjar terisi oleh cairan saliva, dan inilah yang berfungsi untuk mempercepat proses sekresi dengan cara melakukan kontraksi pada bagian epitel tersebut. Nah, inilah struktur mikroanatomi atau struktur histologi dari kelenjar saliva. Makanan yang sudah dikunyah itu kemudian akan ditelan. Nah, saluran yang pertama kali dilewati itu kita sebut sebagai saluran esofagus. Esofagus sendiri itu merupakan kerongkongan. Jadi jangan ketukar antara tenggorokan dengan kerongkongan. Kalau tenggorokan itu adalah saluran pernafasan, disebut sebagai trachea. Sedangkan kalau saluran pencernaan itu esofagus atau kerongkongan. Jadi kalau misalnya haus itu bukan tenggorokannya yang kering ya, tetapi kerongkongannya. Karena tidak ada air minum yang masuk melewati tenggorokan. Lapisan esofagus itu sama juga terdiri, kalau dari bagian kalau kita lihat dari bagian dalamnya atau pada bagian lumennya, itu lapisan permukaan dekat dengan lumen kita sebut sebagai lapisan mukosa. Lapisan mukosa ini strukturnya dilapisi oleh sel epitel. Epitel pipih berlapis, tidak mengalami keratinisasi atau penandukan. Jadi sel epitelnya itu kalau tidak salah epitel transisional. Epitelnya itu kalau pada bagian bawah atau dekat dengan basal, pada bagian bawah di sini bentuknya relatif kuboid, tetapi semakin lama semakin memipih. Harus tersusun tebal berlapis karena tidak ada penyerapan pada epitel di jaringan esofagus. Jadi memang susunannya berlapis. Kemudian pada bagian bawah ini adalah lamina propria. Kemudian bagian paling bawah lagi itu adalah lapisan otot muscularis mucosa. Ini adalah struktur pada lapisan mukosa jaringan esofagus. Kemudian setelah lapisan mukosa yaitu adalah lapisan submukosa, di mana jaringan ikat sangat banyak sekali di sini terlihat ya. Ini adalah lapisan submukosa. Yang warna merah yang sangat tebal ini kita sebut sebagai lapisan muscularis, dan paling belakang ini merupakan jaringan ikat atau lapisan adventitia, itu nama lain dari serosa. Jadi struktur yang jaringan ikat yang tebal itu kita sebut sebagai tunika adventitia. Nah, kalau kita lihat ya, ini adalah lapisan mukosa. Ini adalah lapisan mukosa. Nah, kemudian pada lapisan submukosa ternyata ada kelenjar yang kemudian akan menghasilkan lendir atau menghasilkan mukosa, atau kita sebut sebagai kelenjar mukosa. Kelenjar mukosa pada lapisan submukosa ini kemudian akan bermuara ke permukaan atau bermuara menuju ke lumen. Fungsinya untuk apa? Saat kita menelan, permukaan esofagus itu harus dalam kondisi basah atau berlendir dan tidak boleh kering, karena mukus atau lendir itu berfungsi membantu proses penelanan.
Kemudian ada juga kalau kita lihat dengan potongan secara transversal itu ada otot pada bagian tunika muskularis. Nah, otot-otot ini bekerja secara pada bagian dekat dengan jadi esofagus ini transisi pada bagian dekat dengan rongga mulut. Dia dikontrol oleh otot-otot volunter atau otot-otot sadar. Jadi kita bisa merasakan gerakan menelan pada saat kita awal menelan, tetapi lama-kelamaan gerakan itu lama-kelamaan akan hilang atau kita sebut sebagai gerakan peristaltik. Gerakan penelanan itu lama-lama tidak bisa kita rasakan, tetapi tetap bekerja. Kenapa? Karena otot saraf pada bagian esofagus ke bawah atau hampir dekat dengan lambung itu dikontrol oleh saraf-saraf otonom. Jadi gerakan peristaltik itu kemudian semakin lama semakin tidak terasa. Jadi kita hanya bisa merasakan awal sekali menelan, kemudian lama-kelamaan akan hilang. Tetapi proses menelan dan kontraksi gerakan otot peristaltik ini tetap bekerja. Ini di bawah kontrol dari saraf autonom atau saraf kerja involunter atau tidak sadar. Penelanan itu bermula dari gerakan yang dikendalikan tetapi diakhiri dengan gerakan tidak sadar. Nah, ini kalau kita lihat struktur lapisannya, lapisan paling luar terdiri dari epitel tadi ya, kemudian lapisan muskularis, kemudian ini adalah lapisan muskularis atau ototnya, kemudian yang paling bawah ini adalah lapisan adventitia. Nah, ini potongan esofagus secara membujur. Saat makanan itu kemudian secara peristaltik melewati esofagus, maka muara terakhir itu adalah lambung. Lambung sendiri pencernaannya terdiri dari dua, yaitu mencerna secara mekanis, kemudian yang kedua adalah secara kimiawi. Kita lihat struktur anatomi dari lambung. Ternyata lambung itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu adalah kardiak, kemudian yang kedua itu adalah fundus, kemudian yang ketiga itu adalah korpus atau badi, kemudian yang keempat itu adalah pilorus. Area korpus atau badi dan fundus itu lebih banyak menghasilkan HCl dan pepsin. Sedangkan area kardiak dan pilorus itu lebih banyak menghasilkan lendir. Kenapa? Karena makanan ini akan melewati esofagus sehingga akan dimudahkan karena kardiak itu dekat dengan esofagus dan pilorus dekat dengan duodenum. Lendir itu akan mempermudah gerakan antara dua lokasi, jadi antara esofagus ke lambung atau lambung ke pilorus. Kemudian kalau kita lihat struktur lapisan jaringannya atau histologinya sama dengan yang lain, struktur umum dari sistem pencernaan, bahwa lapisan permukaan luar itu adalah lapisan mukosa, kemudian bagian tengahnya itu adalah submukosa dan muskularis, dan yang paling tepi itu adalah lapisan jaringan ikat yang kita sebut sebagai serosa. Hanya saja lapisan mukosanya itu berbeda dengan esofagus. Kalau lapisan esofagus itu kan permukaan luarnya itu adalah lapisan epitel yang berlapis tebal, tetapi kalau mukosa pada lambung itu agak sedikit membentuk suatu lekukan sumur ke dalam. Kemudian karakteristik khas lagi pada lapisan muskularis pada lambung ini, dia akan memiliki lapisan otot yang jauh lebih tebal dibandingkan dengan lapisan otot pada esofagus, sehingga terdiri dari 3 lapis otot, yaitu otot obligat, sirkular, dan longitudinal. Kemudian terdapat lapisan sumur pada bagian mukosanya juga. Kemudian terdapat sebuah kelenjar. Nah, kelenjar inilah yang berfungsi untuk menghasilkan senyawa-senyawa enzim yang digunakan untuk mekanisme pencernaan secara kimiawi. Nah, ini adalah sumurannya, kelihatan ini sumurannya, kemudian di bawahnya ini adalah struktur jaringan dari lambung.
permukaannya itu adalah epitel kolumner ya. Ada struktur epitel pelapis pada bagian permukaannya. Ini salah satu pada bagian fundus, pada area fundus. Nah, kemudian kalau kita lihat, pada bagian mukosa itu terlihatan sumuran atau lekukan bagian ke dalam, di mana kemudian saat kita menjurus masuk ke dalam, disitulah letak dari kelenjar gastrik atau sel-sel yang kemudian menghasilkan kelenjar pencernaan. Nah, kemudian ada sel parietal, kemudian ada chief cell. Nanti kita lihat maksud dari bagian-bagian dari kelenjar itu, penyusunnya salah satunya adalah sel chief, sel parietal. Kemudian kalau kita lihat ada lapisan muscularis mucosa pada bagian dari lapisan mukosa. Nah, struktur lapisan dari otot polos, kemudian barulah nanti di bagian bawah itu jaringan ikat yang melapisi atau membentuk struktur lapisan submukosa. Jadi pada bagian permukaan dari lambung itu yang paling berperan aktif itu adalah pada bagian gastric pit dan gastric gland atau gastric pit itu sumuran, kemudian di dalam sumuran itu ada kelenjar-kelenjar yang disusun salah satunya oleh sel parietal dan sel. Ini jelas kelihatan sekali ya sumurannya. Ini perbesaran jauh lebih kuat lagi. Ini yang disebut sebagai gastric pit. Kalau melihat secara gambaran histologi dengan pewarnaan hematoksilin eosin akan terlihat seperti penampang dua dimensi, irisan transversal atau irisan membujur. Tetapi kalau kita lihat menggunakan scanning elektron mikroskop, maka kelihatan jelas strukturnya seperti lubang-lubang. Nah, lubang inilah yang dimaksud sebagai sumuran pada lapisan mukosa atau disebut sebagai gastric pit. Nah, di dalamnya nanti ada kelenjar-kelenjar di mana sekresi-sekresi enzim ataupun senyawa seperti HCl itu dikeluarkan lewat sumuran. Kita coba melihat struktur dari kelenjar gastrik. Kelenjar gastrik itu letaknya pada bagian bawah dari sumuran lambung ya, pada bagian lapisan mukosa. Nah, letaknya di bawah sini. Kita coba lihat bahwa strukturnya itu tersusun dari berbagai macam jenis sel. Salah satunya adalah sel chief yang berfungsi untuk menghasilkan enzim. Kita coba lihat atau menelaah satu persatu sel-sel yang menyusun sumuran sampai dengan kelenjar gastrik. Kalau kita lihat pada bagian permukaan itu inilah yang kita maksud sebagai sumuran atau gastric pit. Kemudian di bawahnya lagi ada bagian yang disebut sebagai leher atau isthmus. Nah, kemudian di bawah isthmus itu ada kelenjar atau gastric gland. Pada gastric pit ini susunannya didominasi pada lapisan paling atas atau di lapisan permukaan dari gastric pit itu merupakan sel-sel yang menghasilkan mukus atau musin, di mana mukusnya itu atau lendirnya itu menghasilkan senyawa-senyawa yang relatif basah atau dia mengsekresikan alkalin pada bagian permukaan lendirnya. Nah, ini berfungsi untuk mencegah atau dia berfungsi untuk melapisi permukaan dari dinding atau permukaan dari lapisan lambung dari senyawa-senyawa asam. Salah satu contohnya adalah HCl yang diproduksi oleh lambung itu sendiri. Nah, kemudian di bagian gastric pit itu juga terdapat musin yang berfungsi sebagai pelumas. Nah, ini dihasilkan oleh mukus, sel mukus. Kemudian ada juga sel parietal, di mana sel parietal ini dia berfungsi untuk menghasilkan HCl. Kita ketahui sendiri bahwa asam hidroklorik atau HCl ini berfungsi untuk mengaktifkan enzim-enzim, salah satunya mengaktifkan pepsinogen. Kemudian HCl juga dapat membunuh bakteri yang masuk beserta dengan makanan. Kemudian di sini ada juga sel chief, di mana sel chief ini yang kemudian mengsekresikan atau mengeluarkan pepsinogen. Kemudian ada juga
salah satu sel yang dia kemudian berfungsi untuk menghasilkan hormon. Salah satu hormon yang dihasilkan itu adalah enteroendokrin. Nah, ini enteroendokrin sel ini salah satu hormon yang dikeluarkan itu adalah hormon gastrit yang kemudian diedarkan melalui kapiler darah, yang kemudian dia akan mengatur bagaimana mekanisme pencernaan pada lambung. Nah, ini adalah potongan transversal dari bagian lambung dengan usus. Jadi, makanan setelah dicerna secara mekanis ataupun kimiawi dari lambung, eh, secara mekanis dia menggunakan otot-otot tadi ya, terdiri dari 3 bagian otot, sirkuler, kemudian longitudinal, dan obligat. Nah, kemudian dengan bantuan enzim pencernaan terutama, protein-protein kemudian didegradasi kemudian menjadi senyawa-senyawa yang lebih kecil, dipeptida kecil ataupun asam amino. Makanan yang kemudian setelah dihancurkan itu kemudian dia akan masuk menuju ke usus, atau dalam hal ini adalah intestinum. Nah, di usus, sebelum masuk ke usus, kita lihat bahwa ada suatu pintu antara lambung dengan usus. Disinilah nanti ada otot sfinkter yang berfungsi agar membatasi pencernaan yang ada di lambung itu tidak akan masuk ke dalam duodenum, atau kebalikannya, makanan yang sudah masuk ke dalam duodenum atau usus atau intestinum itu kemudian tidak akan balik lagi ke dalam lambung. Di sini ada otot sphincter. Nah, kalau kita lihat mana sih yang dimaksud dengan otot sphincter? Nah, ini adalah lapisan otot yang tebal, relatif tebal. Kalau kita bandingkan ya, bedanya antara bagian usus dengan lambung, kalau kita lihat pada lapisan muskularisnya itu relatif tebal pada bagian lambung, karena tadi disusun oleh tiga lapis otot. Sedangkan kalau kita lihat pada bagian usus itu struktur ototnya relatif kemudian lebih menipis. Dominasi tebalnya itu adalah bagian lapisan submuskularis, di mana jaringan ikat relatif jauh lebih tebal. Itu salah satu karakteristik yang membedakan antara lambung dengan intestinum, atau yang dekat dengan lambung itu adalah duodenum. Nah, inilah letaknya sphincter itu, bagian otot yang berfungsi untuk membuka dan menutup pada saat lambung bekerja atau kemudian makanan masuk ke dalam intestinum. Nah, bedanya apa lagi sih? Bedanya apa antara duodenum bedanya apa antara intestinum, dalam hal ini adalah duodenum, dengan lambung, atau yang paling dekat dengan usus itu adalah bagian pylorus. Balik lagi ya, ini adalah otot sphincter yang tebal. Nah, ini akan menutup saat makanan itu diolah di dalam lambung, dan akan membuka jika makanan yang sudah diolah lambung itu sudah ready dan dihantarkan menuju ke lambung. Perbedaan yang lain antara struktur lapisan lambung dengan usus adalah pada bagian lapisan atau pada bagian tunika mukosa itu terlihat struktur lapisan dari epitelnya. Tadi kan saya bilang bahwa lambung itu membentuk sebuah sumuran. Nah, kalau kita lihat di bagian epitel ini kan sejajar ya. Sejajar, kemudian ada sebuah sumuran yang kita sebut sebagai gastric pit. Tetapi kalau misalnya pada intestinum, dia tidak akan membentuk suatu gastric pit atau sumuran, namun dia akan membentuk suatu penjuluran. Jadi epitelnya itu
bukan malah masuk ke dalam, tetapi dia akan menjulur keluar. Nah, penjuluran yang menuju keluar atau pelebaran dari lapisan mukosa dan submukosa ini kita sebut sebagai uh, kita sebut sebagai villi. Jadi villi itu adalah penjuluran pada bagian mukosa si duodenum. Jadi ada suatu penjuluran yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Memperluas bidang penyerapan berarti sudah memberikan fungsi yang berbeda dengan lambung. Kalau lambung tidak ada sama sekali penyerapan. Jadi sumuran-sumuran yang dibuat itu berfungsi untuk menghasilkan enzim yang digunakan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Namun pada duodenum tetap ada sel-sel pada lapisan mukosa yang menghasilkan suatu enzim, atau ada lapisan sel yang kemudian dia akan menghasilkan lendir atau mukus, sel-sel goblet pada villi yang kemudian akan menghasilkan mukus. Namun di situ juga terjadi proses penyerapan. Kenapa? Karena hampir semua proses pencernaan itu sudah selesai pada lambung. Jadi tinggal dimodifikasi sedikit pada bagian duodenum, kemudian nanti terjadi proses penyerapan di dalam duodenum. Untuk mengoptimalkan proses penyerapan itulah terdapat pelebaran-pelebaran pada lapisan mukosanya, yaitu terbentuklah sebuah pelebaran yang disebut sebagai villi. Ini adalah struktur dari jaringan intestinum secara umum. Jadi kalau kita mengamati usus halus atau intestinum itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah duodenum, kemudian yang kedua itu adalah yeyunum, kemudian yang ketiga itu adalah ileum. Semua tiga usus tersebut termasuk ke dalam intestinum. Nah, untuk intestinum sendiri itu juga sama, terdiri dari lapisan-lapisan. Lapisan yang paling dekat dengan lumen disebut sebagai lapisan mukosa, kemudian di bawahnya itu adalah submukosa, yang paling tengah itu adalah lapisan muskularis. Hanya saja untuk lapisan muskularis ini tidak tersusun 3 lapis, beda dengan lambung, tetapi dia hanya tersusun oleh 2 lapis saja, sirkuler dan longitudinal. Kemudian untuk bagian bawah atau bagian paling jauh dengan lumen itu disebut sebagai lapisan serosa. Saya mohon maaf belum menjelaskan perbedaan antara lapisan atau tunika serosa dengan tunika adventitia. Untuk tunika adventitia dan serosa itu persamaannya sama-sama melapisi permukaan luar dan dia merupakan jaringan ikat. Tetapi perbedaannya adalah untuk lapisan serosa sendiri dia berfungsi untuk dia dapat menghasilkan suatu cairan, di mana cairan itu berfungsi untuk mengurangi gesekan terhadap pergerakan atau gesekan dengan bagian-bagian organ yang lain atau di samping dari organ tersebut. Beda dengan adventitia yang berfungsi hanya sebagai tempat pelekatan saja. Maka pada esofagus itu tidak dia tersusun atas adventitia, tetapi untuk intestinum dan lambung itu kita temukannya adalah tunika serosa. Seperti itu perbedaan antara serosa dengan adventitia. Kemudian coba kita lihat bahwa pada bagian lapisan muskularisnya, pada lapisan mukosanya itu dia memiliki penjuluran. Kita sebut sebagai kita sebut sebagai villi. Jadi kalau tanya apa yang dimaksud dengan villi, villi itu adalah pelipatan atau sebuah penjuluran di mana dia menjulur dan melipat pada bagian struktur mukosa, dan pada ujung bagian submukosanya juga dia ikut mengalami pelipatan sehingga luas permukaan dari lapisan mukosa ini menjadi jauh lebih luas. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi struktur apa sih yang terdapat pada villi itu ya. Nah, kalau kita lihat villi itu sebuah penjuluran yang panjang di mana lapisan permukaannya itu adalah sel-sel epitel. Sel epitel kolumner atau silindris, di mana terdapat berbagai macam jenis penyusun dari sel epitel tersebut. Salah satu jenis sel epitel yang pertama itu adalah sel yang kita sebut sebagai sel enterosit. Enterosit ini berfungsi dalam proses penyerapan, di mana sel enterosit ini kita temukan struktur mikrofili.
Nah, apa yang dimaksud dengan mikrofili dan bedanya dengan fili apa? Mikrofili itu penjuluran pada bagian sitoplasma dari sel. Kalau fili itu adalah penjuluran dari intestinumnya atau pada penjuluran lapisan mukosanya. Tetapi kalau mikrofili itu penjuluran pada bagian sitoplasma di sel enterosit atau sel-sel epitel kolumner. Nah, berfungsinya untuk apa? Sama, dia berfungsi untuk menyerap bidang penyerapan. Kenapa? Karena nutrisi-nutrisi yang berupa monomer-monomer seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak itu hanya akan diserap melewati permukaan luar, nah pada bagian mikrofili yang ada pada sel enterosit. Jadi kalau ditanya sel mana yang berfungsi untuk menyerap nutrisi, itu adalah sel enterosit atau sel epitel kolumner. Kemudian ada sel-sel yang lain, contohnya adalah sel piala atau sel goblet yang berfungsi untuk menghasilkan lendir. Hampir semua lapisan mukosa, terutama pada bagian lambung dan pada bagian intestinum, itu tetap menghasilkan goblet. Bahkan sel goblet pun kita temukan pada bagian kolon dan anus. Kemudian ada tinggalan sumuran pada bawah dari mikrofili. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah pada bagian fili ini, kalau kita lihat penjuluran yang memanjang keluar itu kita sebut sebagai fili. Nah, ada sumuran juga. Nah, ini kita sebut sebagai kripte, di mana kripte ini salah satunya dia menghasilkan sel-sel yang berfungsi untuk imunitas. Ini salah satu contohnya adalah sel panet. Itu pada lapisan epitelnya. Kemudian kalau kita lihat pada lapisan serosanya, di lapisan serosa itu terdapat pembuluh darah, kapiler-kapiler darah, jaringan ikat, dan saluran limfa atau kapiler limfa. Nah, kapiler limfa ini berfungsi untuk mengedarkan nutrisi-nutrisi yang berupa lemak, karena lemak tidak larut dalam air. Sedangkan yang larut dalam air itu contohnya protein dan contohnya asam amino dan glukosa. Glukosa itu kemudian diedarkan melalui kapiler darah. Pada lapisan serosa juga terdapat nodus limfatikus yang berfungsi sebagai sistem pertahanan. Karena dia berhubungan dengan makanan itu dianggap sebagai faktor luar yang masuk ke dalam tubuh, maka terdapat nodus-nodus limfatikus yang mengandung sel-sel imun seperti sel-sel limfosit yang berfungsi sebagai tempat pertahanan. Itu adalah lapisan pada bagian mukosanya. Kalau kita lihat pada bagian lapisan muskularisnya, nah ini kelihatan bahwa lapisan muskularis pada intestinum dibagi menjadi dua, yaitu lapisan sirkuler dan lapisan longitudinal. Jadi muskularisnya itu hanya terdiri dari dua lapis, berbeda dengan lambung yang terdiri dari 3 lapis. Ini merupakan jaringan dari fili. Fili merupakan penjuluran pada bagian lapisan mukosa. Fili ditemukan baik di duodenum, yeyunum, atau ilium. Jadi semua intestinum itu memiliki struktur fili. Perbedaannya mungkin salah satunya nanti saya contohkan bahwa filinya antara duodenum, yeyunum, dan ilium sedikit berbeda, tetapi pada dasarnya struktur penyusunnya sama. Nah, ini kelihatan ya ada 2 fili yang menonjol. Kemudian lapisan permukaannya kita sebut sebagai lapisan epitelium, di mana epitelium itu ada sel-sel absorptif yang berfungsi dalam penyerapan. Kemudian yang kedua, ada sel-sel yang berfungsi untuk menghasilkan lendir atau mukus, disebut sebagai sel goblet. Nah, ini kalau kita menggunakan pewarnaan periodic acid sieve, sel gobletnya kelihatan sangat jelas. Teman-teman, saya mohon maaf saya ralat kalimat saya di slide PPT sebelumnya. Di slide PPT sebelumnya itu saya menjelaskan bahwa pada bagian lapisan mukosa di permukaan bawahnya di sini yang tersusun atas jaringan ikat, kemudian ada pembuluh darah, kapiler darah dan pembuluh limfa, itu disebut sebagai lapisan serosa. Itu saya kurang fokus. Jadi ini bukan lapisan serosa tetapi lamina propria. Lamina propria itu masih masuk pada tunika mukosa. Jadi beda. Kalau serosa itu kan lapisan pada bagian permukaan luar. Nah, ini adalah lamina propria. Jadi sel-sel epitel
sel-sel epitel yang berada di permukaan dari villi ini, di bawahnya itu adalah lamina propria. Di dalam lamina propria itu ada pembuluh darah dan dan pembuluh limfa. Jadi bukan tunika serosa. Sekali lagi saya salah bicara, saya salah ngomong. Jadi ini merupakan lamina propria. Nah, pembatas antara lamina propria dengan jaringan epitel itu adalah basement membran, atau pada saat praktikum kalian lebih familiar dengan istilah membrana basalis. Ini merupakan selaput membran tipis pemisah antara lamina propria dengan jaringan epitel pada permukaan villi, atau semua permukaan epitel itu di bawah jaringan lamina propria itu pasti dipisah oleh selaput membran tipis yang disebut sebagai membran basalis. Ini terlihat penampang longitudinal atau penampang melintang dari intestinum. Saya kasih contoh, ini adalah lapisan dari duodenum. Yang saya tunjuk ini adalah lumen, di mana lumen itu merupakan rongga kosong, rongga yang sangat luas. Makanan itu berada di dalam lumen. Kemudian dia akan berinteraksi pada lapisan mukosa yang ada pada duodenum. Teman-teman semua, di dalam lumen, terutama setelah dia melakukan prosesnya di lambung ya, semua makanan yang awalnya polimer, contohnya misalnya karbohidrat ya, polisakarida, amilum, ikatannya panjang sekali, itu kemudian dipecah-pecah secara enzimatis ataupun secara kimiawi, kemudian dia juga dihancurkan secara mekanis juga, akhirnya menjadi senyawa-senyawa yang jauh lebih kecil, yaitu adalah yaitu adalah monomer sakarida, contohnya misalnya glukosa. Kemudian protein juga sama, ikatan-ikatan protein yang panjang dipecah-pecah menjadi asam amino. Lemak pun juga sama, dipecah-pecah menjadi asam lemak. Nah, struktur komponen yang sangat kecil-kecil ini barulah bisa masuk ke dalam sel kita. Jadi sel kita tidak bisa mencoba memaksakan amilum yang panjang ikatannya kemudian bisa masuk nasi yang besar, itu kemudian masuk ke dalam sel, tidak bisa. Harus struktur yang sangat kecil, contohnya adalah glukosa jika kita ingin memasukkan karbohidrat. Nah, makanan-makanan ini masuk melalui permukaan yang dekat dengan lumen, berarti adalah lapisan mukosanya. Pada lapisan mukosa itu sel epitelnya, ini kalau kita lihat dengan mikroskopis, kita lihat dengan mikroskop elektron. Nah, terlihat ya penjulurannya tadi, kita sebut sebagai penjuluran sitoplasma sel, kita sebut sebagai mikrofili. Nah, di dalam sinilah terjadi absorptif atau terjadi penyerapan nutrisi-nutrisi makanan yang senyawanya sangat kecil. Jadi kalau asam amino itu dapat masuk, kemudian glukosa itu juga bisa masuk, asam lemak pun juga bisa masuk, karena di dalam mikrofili itu membran plasmanya itu banyak sekali protein-protein, gate protein atau protein-protein protein transport, di mana kemudian dia bisa keluar masuk apakah secara pasif atau dia secara aktif menggunakan pompa ion ataupun dia menggunakan ATP dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa pelajari di biologi sel. Nah, nutrisi-nutrisi ini kemudian dapat diserap. Setelah dia masuk ke dalam sel absorptif, barulah nanti dia diedarkan di bagian lamina propria melewati pembuluh darah. Sehingga di dalam tubuh kita itu teralirkan semua nutrisi yang sudah diserap di bagian lumen intestinum. Itu salah satu peran dari villi. Jadi, villi itu dibentuk sedemikian rupa, dibentuk semakin lama semakin menjulur, membuat sebuah lipatan-lipatan sehingga luas permukaan pada epitelnya itu semakin besar. Begitu juga mikrofili, sitoplasma dibuat semakin menjulur agar banyak sekali yang bisa terserap di bagian mikrofili. Gimana dengan sel goblet? Sel goblet ini dia berfungsi menghasilkan mukus atau berfungsi menghasilkan lendir. Sel goblet ini dia fungsinya bukan untuk menyerap, beda dengan sel absorptif, tetapi dia berfungsi untuk mengeluarkan sebuah lendir, sama halnya pada
kelenjar lendir yang ada di esofagus, atau dia sama dengan sel goblet yang ada pada lambung. Dengan lapisan permukaan dinding atau lapisan permukaan mukosa ini yang dilapisi oleh lendir, maka proses penyerapan, kemudian proses pencernaan makanan itu menjadi lebih mudah. Kemudian sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap itu dengan bantuan sel goblet atau dengan bantuan lendir ini, itu dapat dihantarkan menuju ke saluran pembuangan. Dan ada manfaat lain lagi, ternyata sel goblet ini dengan perannya dia dapat menghambat bagaimana mikrobia-mikrobia patogen itu dapat menginfeksi pada bagian mukosa dari sistem pencernaan. Jadi banyak sekali fungsi lendir yang dihasilkan oleh sel goblet. Nah, ini kita lihat ya. Ini kalau di samping itu adalah mikroskop M, ini mikrofili pada sel absorptif. Jadi tadi saya bilang sumuran atau sebuah lekukan masuk ke dalam pada bagian intestinum. Ini salah satu contoh, ini ya, kalau mana sih sumuran tersebut? Kalau ini bagian dari vili, nah lekukan masuk ke dalam. Nah, kita akan melihat ini adalah kripte. Kripte itu apa sih? Ada sebuah kelenjar, kelenjar seperti sumuran, ya mirip lah, strukturnya sama dengan lambung, sedikit mirip. Nah, ada sebuah lakukan di mana banyak sekali sel-sel yang dia memiliki peran berbeda dibandingkan dengan struktur sel yang terdapat pada lapisan permukaan vili. Kalau di vili itu kan didominasi sel goblet sama sel absorptif, tetapi kalau pada kripte itu kan bagian epitel yang berinvaginasi melekuk masuk ke dalam membentuk sebuah kripte. Dia memiliki banyak sel punca, atau dalam nama lainnya kalian lebih familiar dengan istilah stem cell. Nah, sel punca ini berfungsi untuk menggantikan epitel-epitel yang mati atau epitel-epitel yang mengalami degradasi, entah itu karena sudah tua atau dia terdegradasi karena adanya reaksi dengan luar. Contohnya misalnya reaksi dengan senyawa-senyawa zat toksik atau reaksi dengan bakteri penginfeksi. Nah, sel-sel goblet, sel-sel enterosit yang berfungsi sebagai penyerapan, atau sel-sel enteroendokrin yang berfungsi menghasilkan hormon, itu kalau misalnya rusak atau mengalami kematian, digantikan oleh sel-sel punca yang berada di dasar dari jaringan kripte. Nah, ada lain lagi. Di kripte itu kalau kita menggunakan pewarnaan khusus akan terlihat sel yang kemudian menghasilkan suatu granula sekresi. Warnanya merah sehingga disebut sebagai granula sekresi eosinofilik, berarti merah dan cenderung pH-nya asam. Ini adalah sel panet yang berfungsi sebagai imunitas. Jadi dia menghasilkan senyawa-senyawa imun yang membantu perlindungan di dalam intestinum. Jadi kripte ini selain dia menyumbangkan sel-sel punca atau stem cell yang nanti akan menggantikan sel-sel yang ada di dalam mikrofili, dia juga menghasilkan suatu sel yang berfungsi dalam imunitas. Jadi dia menghasilkan granula-granula sekretorik pelindung dari lapisan mukosa dari intestinum. Teman-teman semua kelihatan ya, ini adalah lakukan pada bagian kripte si usus. Kalau kita lihat ini struktur jaringan histologi yang bagus banget. Hanya menggunakan pewarnaan eosin, kita bisa melihat ada bagian sel di kripte yang mengalami proses mitosis. Pada tanda panah ini terlihat selnya itu membelah menjadi dua. Nah, ini salah satu contoh sel-sel yang membelah, dan ini merupakan fungsi dari stem cell yang berada pada kripte. Kemudian kita lihat, nah ini lebih jelas lagi bagaimana sel itu membelah secara mitosis. Kemudian di sini juga ada sel-sel yang kita sebut sebagai myenteric plexus, di mana sel ini menghasilkan neuron. Neuron-neuron ini merupakan neuron saraf-saraf otonom atau saraf-saraf otomatis yang melakukan kerja secara involunter atau tidak sadar. Gerakan intestinum atau gerakan bagaimana si usus itu bekerja itu kan bergerak secara tidak sadar. Kita tidak merasakan dan tidak bisa mengatur
mekanisme pergerakan dari otot karena sarafnya itu adalah saraf autonom. Ini contohnya secara skematis sel-sel yang mengalami mitosis pada bagian kripta. Kemudian ada sel goblet juga terlihat sangat jelas. Kemudian ada sel tanah juga. Ini gambar skematisnya seperti itu untuk membedakan antara satu sel satu dengan sel yang lain. Jadi memang kalau misalnya kita lihat pada usus itu ada lekukan masuk ke dalam disebut sebagai kripta. Kemudian penjuluran yang memperluas bidang penyerapan itu kita sebut sebagai villi. Kita bandingkan struktur intestinum antara mencit dengan manusia. Hampir mirip. Ini adalah pada bagian duodenumnya. Memang kalau kita lihat pada bagian tikus itu tunika submukosa dan tunika, terutama tunika muscularis itu tidak terlalu kelihatan jelas pada tikus atau pada mencit. Duodenumnya itu kalau kita lihat ini adalah struktur villi. Ini adalah lapisan muscularisnya, lamina proprianya. Nah, ini adalah lapisan tunika mukosa dari manusia. Jadi memang sangat kontras sekali antara duodenum mencit dengan manusia. Sedangkan pada lapisan tunika submukosanya itu sangat tebal sekali pada manusia. Coba kita fokus pada bagian villi. Struktur villinya cukup lumayan jauh lebih panjang, baik di duodenum mencit maupun pada manusia. Nah, ini adalah yeyunum atau usus usus kosong kalau tidak salah. Nah, villinya semakin panjang dan bentuknya silindris. Pada manusia juga sama, semakin panjang, bahkan pada manusia itu terdapat plica circularis. Plica circularis itu penjuluran dari lapisan submukosa. Nah, kemudian juluran yang lebih kecil itu adalah villinya. Jadi batang dari villi kelihatan seperti batang dari villi. Jadi ini bukan villi, tetapi ini adalah plica circularis. Kemudian pada lapisan mukosanya menjulur kecil-kecil ini adalah villinya. Jadi beda kalau misalnya pada mencit itu inilah yang disebut sebagai villi. Jadi kita nggak kelihatan plica circularis. Nah, kemudian pada ilium, nah villinya jauh lebih pendek, menandakan bahwa tidak terlalu banyak penyerapan yang ada di sini. Nah, kemudian kalau misalnya pada manusia itu juga sama, villinya cenderung lebih pendek dan ditemukan plakat Peyer. Plakat Peyer ini adalah kumpulan dari nodus limfaticus yang berfungsi sebagai, ini adalah plakat Peyer pada plakat Peyer pada tikus. Coba kita lihat ya, ini adalah struktur anatominya. Nah, ini adalah kumpulan dari nodus limfaticus yang berfungsi sebagai sistem pertahanan atau sistem imunitas, karena disinilah tempat pematangan limfosit. Nah, ini adalah struktur histologinya seperti ini. Dan semakin ke ilium itu semakin banyak ditemukan GALT atau plakat Peyer yang berfungsi sebagai penghasil limfosit. Nah, ini kalau misalnya kita perbesar, inilah yang disebut sebagai germinal center, di mana proses pematangan dari sel. Ada sebuah kelenjar yang kemudian berfungsi untuk membantu sistem pencernaan. Nah, salah satunya adalah jaringan pankreas atau kelenjar pankreas. Nah, di pankreas sendiri ini merupakan salah satu kelenjar dengan jaringan yang sangat unik. Kenapa? Karena dia terdapat dua jenis sel yang berbeda, yaitu adalah sel endokrin, kemudian yang kedua adalah sel eksokrin. Bedanya apa? Untuk sel endokrin, dia akan menghasilkan sebuah produk senyawa kimia di mana sel-sel ini dia tidak memiliki saluran khusus, sehingga dia membutuhkan saluran yang digunakan untuk mengedarkan hasil produknya. Nah, salurannya itu berupa apa? Karena dia tidak memiliki
saluran khusus, maka hasil produknya itu dialirkan oleh kapiler dan pembuluh darah. Ini adalah sel endokrin. Nah, produk yang dihasilkan itu 100% atau hampir secara keseluruhan itu adalah hormon. Jadi hormon itu merupakan endokrin yang dikeluarkan dan dialirkan melalui pembuluh darah. Nah, pankreas itu salah satu jaringan atau salah satu kelenjar yang dia bisa menghasilkan sel endokrin. Kemudian yang kedua itu adalah sel eksokrin. Berbeda dengan endokrin yang dia tidak memiliki saluran, untuk eksokrin dia memiliki saluran khusus. Sehingga sehingga produknya atau senyawa yang dikeluarkan oleh sel-sel tersebut itu kemudian dialirkan secara langsung melewati saluran yang telah dimilikinya. Nah, sel eksokrin yang dihasilkan oleh pankreas, senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh sel eksokrin pada pankreas itu salah satu contohnya adalah enzim-enzim pencernaan. Kita coba melihat sel eksokrin pada pankreas. Jadi, sel eksokrin ini dia akan menghasilkan senyawa-senyawa seperti enzim yang dikeluarkan melewati saluran khusus. Nah, ini terlihat ya skematisnya saluran-saluran yang dikeluarkan oleh kelenjar-kelenjar sel-sel eksokrin. Nah, sel yang menghasilkan senyawa-senyawa enzim yang digunakan terhadap sistem pencernaan ini disebut sebagai sel asinar, di mana sel asinar ini mensekresikan getah pankreas seperti ion bikarbonat, kemudian enzim pencernaan termasuk protease, yaitu adalah trypsinogen. Nah, enzim-enzim ini disimpan dalam bentuk granula zimogen. Nah, ini kumpulan-kumpulan granula-granula yang terdapat di dalam sel asinar. Nah, granula-granula ini akan menyimpan sekresi enzim digestif atau enzim-enzim pencernaan di dalam pankreas. Saat waktunya tiba, misalnya makanan sudah masuk ke dalam duodenum, maka enzim-enzim ini kemudian dikeluarkan dan melewati saluran. Contohnya ini adalah saluran intercalatus. Nah, kalau kita menggunakan pewarnaan yang lain, contohnya biar bisa kelihatan ya mana sel-sel yang menghasilkan zimogen. Nah, ini kita bisa terlihat jelas. Sel-sel yang menghasilkan zimogen itu terwarnai warna merah. Nah, ini adalah produk selnya. Ini warna merah ini adalah granula zimogen. Nah, granula zimogen ini berarti dia kaya dengan getah-getah atau enzim-enzim yang kemudian diedarkan melalui saluran khusus. Nah, enzim-enzim tersebut berfungsi untuk membantu proses pencernaan. Jadi, kembali lagi, enzim disimpan dalam granula zimogen. Granula zimogen itu dihasilkan oleh sel asinar yang berada pada saluran eksokrin pankreas. Dengan endokrin, nah di dalam pankreas itu terdapat kumpulan-kumpulan sel. Nah, inilah yang disebut sebagai kumpulan sel tersebut, atau orang sering bilang Langerhans atau pulau-pulau Langerhans. Pulau-pulau Langerhans ini kumpulan dari sel-sel endokrin yang berfungsi untuk menghasilkan hormon. Kita perbesar. Ini adalah bentuk dari pulau Langerhans. Atau ada yang sering menyebutkan islet atau pankreas islet. Nah, islet atau pulau-pulau Langerhans ini kemudian tersusun atas sel-sel endokrin, di mana pada bagian sel-selnya terlapisi atau terdapat kapiler-kapiler darah yang berfungsi untuk mengalirkan senyawa-senyawa hormon yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Ada sel alfa, ada sel beta, dan sel-sel yang lain. Nah, kita coba lihat dengan pewarnaan yang lain itu kita bisa melihat struktur perbedaan antara setiap selnya, terutama sel alfa dan sel beta. Kalau tidak salah ya, nanti mungkin kalian bisa cek sendiri. Saya sedikit lupa, untuk sel beta sendiri dia akan menghasilkan hormon
pengatur gula darah yang disebut sebagai insulin, sedangkan sel alfa itu kebalikannya, yaitu adalah glukagon. Glukagon berguna untuk menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen jika kita kelebihan gula darah, tetapi kalau kita kekurangan gula darah, maka kita menggunakan yang namanya insulin yang berfungsi untuk menyerap atau membuat binding reseptor insulin itu melekat pada sel-sel target, terutama sel-sel di dalam tubuh, yang menyebabkan glukosa itu bisa masuk ke dalam sel. Organ yang kedua yang berfungsi untuk menghasilkan kelenjar pencernaan yaitu adalah hati. Hati merupakan kelenjar pencernaan terbesar di dalam tubuh manusia, yang dia memiliki banyak sekali peran seperti detoksifikasi racun dan penyimpanan glikogen. Kemudian pada proses pencernaan dia menghasilkan sekresi empedu yang berfungsi dalam emulsi lemak. Untuk mekanisme bagaimana peran empedu tersebut nanti kita akan belajar di fisiologi hewan saja ya. Kita lihat struktur dari hati saja, bahwa hati itu akan dia memiliki sel yang disebut sebagai hepatosit. Hepatosit itu berbentuk kuboid ya, seperti kotak-kotak. Ini adalah sel-sel hepatosit, di mana nanti sekretnya atau sekresi yang berupa empedu itu akan dialirkan melalui bilus canaliculi dan menuju ke pusat, yaitu adalah ductus biliaris. Kita lihat darah itu kan mengalir dari sinusoid, pembuluh darah kecil, menuju ke venula sentral. Venula sentral ini adalah pembuluh darah pusat vena yang ada di dalam hati. Nah, garam-garam empedu yang dihasilkan oleh hepatosit itu nanti akan masuk ke bilus canaliculi. Empedu mengalirkan dari bilus canaliculi itu, kemudian dia berlawanan arah. Jadi kalau darah itu kan menuju ke pusat, yaitu ke saluran sinusoid, tetapi kalau untuk garam-garam empedu itu dia akan berlawanan arah dari ductus biliaris, dari canaliculi atau saluran-saluran canaliculi, dia menuju ke ductus biliaris, di mana nanti dia akan ditampung ke dalam kantung empedu. Nah, ini adalah struktur histologi dari hati ya. Hati itu tersusun atas sel-sel yang disebut sebagai hepatosit, di mana sel hepatosit itu akan mengeluarkan sikret, baik dia sikret untuk toksisitas atau kemudian dia menghasilkan garam-garam empedu dan lain sebagainya. Pusatnya itu adalah sentral vena atau vena yang berada di pusat. Nah, saluran-saluran yang dari hepatosit menuju ke vena itu melewati kapiler yang disebut sebagai sinusoid. Apa yang dimaksud dengan sinusoid? Silakan baca lagi di bagian pembuluh darah di kapiler darah pertemuan yang kemarin. Nah, kita lihat bahwa kumpulan dari sel-sel hepatosit ini akan membentuk struktur skinam atau struktur kotak yang jauh lebih besar. Ini disebut lobulus atau lobus hati. Jadi satu kotak besar ini disebut sebagai lobulus hati. Di dalamnya ada satu sentral vena dan disusun oleh sel-sel epitel hepatosit. Nah, ini kalau misalnya menggunakan gambaran asli, ini adalah jaringan histologi dari hati. Ini adalah sel-sel hepatosit, ini adalah sentral venanya. Kemudian kalau kita lihat lagi menggunakan pewarnaan yang lain, nah ini kita menggunakan pewarnaan Mallory. Kita menggunakan pewarnaan Mallory, terlihat ya bahwa setiap lobulus itu dibatasi oleh jaringan ikat. Nah, yang warna biru ini adalah jaringan ikat. Nah, kemudian yang warna merah ini adalah sel hepatosit penyusun dari lobulus hati. Nah, ini satu skinam seperti ini kita sebut sebagai lobulus hati. Nah, ini kelihatan sel-sel hepatosit. Coba kita perbesar pada bagian sel hepatositnya. Nah, kalau kita lihat strukturnya ini adalah sel epitel, di mana kalau kita menggunakan pewarnaan periodic acid shift,
yang berfungsi untuk melihat adanya karbohidrat atau tidak. Nah, struktur glikogen itu terlihat pada hepatosit. Kembali lagi ya, yang namanya kita kelebihan gula darah, itu nanti hormon glukagon itu akan menyimpan gula darah dalam bentuk glikogen. Jadi ini terlihat jelas kumpulan-kumpulan granula glikogen. Ini adalah gula-gula yang berlebih yang disimpan di dalam hepatosit pada hati. Jadi kalau kita kelebihan gula di dalam tubuh kita, itu hati kita akan menyimpan banyak sekali gula, dan jika gula ini berlebih maka akan menimbulkan sifat toksik sendiri di dalam tubuh kita. Nah, bagian terakhir ini adalah usus besar atau kita sebut sebagai kolon. Nah, usus besar itu dilapisi oleh sel goblet dan sel absorptif. Untuk sel goblet sendiri jelas berfungsi untuk memperlancar buang air besar ya, lendir itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sel penyerapan. Sel absorptif pada usus besar itu juga berguna, terutama menyerap air eh, untuk menyerap air, karena penyerapan air itu paling besar berada di dalam kolon dan tidak memiliki villi. Ini yang menjadi khas perbedaan antara intestinum dengan kolon. Sel absorptif atau sel kolonosit ya, jadi sel penyerapannya itu bukan enterosit tapi sel kolonosit itu berbentuk silindris dengan mikrofili yang irregular. Jadi walaupun dia tidak memiliki penjuluran fili, tetapi struktur filinya dia irregular. Fungsi utamanya itu adalah penyerapan, terutama penyerapan air, kemudian pembentukan massa tinja. Tinja akan terbentuk jika kandungan airnya itu relatif sedikit, tetapi tidak kering sama sekali. Kalau kering itu nanti konstipasi. Kemudian dia akan memproduksi mukus yang berfungsi untuk melumasi permukaan. Terdapat nodus limfatikus juga, atau kalau misalnya pada kolon kita sebut sebagai MALT, mucosa associated lymphoid tissue, yang berkaitan dengan antibakteri di dalam kolon. Contohnya, sebelumnya ini adalah mukus atau sel goblet yang dikeluarkan oleh kolon yang ada kolon atau usus besar. Itu adalah sel goblet yang berfungsi untuk melumasi permukaan dari usus besar. Jelas. Ini terlihat jelas germinal center. Ini terlihat jelas germinal center, di mana germinal center pada kolon ini berfungsi sebagai sistem imun, yang kemudian sistem imun ini atau nodus limfatikus ini akan menghasilkan sel-sel, terutama sel-sel limfosit, pematangan sel limfosit yang berperan terhadap antifasi, terutama antibakteri, karena bakteri banyak sekali hidup di dalam kolon. Sistem imun ini nanti juga berguna terhadap patogen-patogen yang lain jika ada suatu serangan di dalam usus besar. Jadi kita temukan bahwa ternyata selain usus besar digunakan untuk penyerapan, terutama penyerapan air, kemudian pelumasan, dia menghasilkan sel goblet dengan jumlah yang relatif banyak. Dia juga menghasilkan sel-sel pelindung atau sel limfosit yang berfungsi terhadap imunitas di dalam tubuh. Mungkin itu saja materi dari saya terkait dengan sistem pencernaan. Jika ada pertanyaan, kita mencoba untuk diskusi. Saya berharap ada pertanyaan aktif agar menambah ilmu, atau misalnya mungkin dari teman-teman semua ada masukan atau ada pengalaman terkait dengan sistem pencernaan, kita bisa diskusi bareng-bareng. Sekian, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.